Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Cangcinya babe, adik kakak, abang, mamang semua yang ada di sini dan yang ada di mana saja, baik yang nonton YouTube saya maupun tidak. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat yang penuh mulia ini, Allah mempertemukan kembali kita di Musholla Al-Muttaqin. Al-Muttaqin ya? Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Saya kehilangan satu orang yang sebelah kanan saya, namanya Bang Dega. Kalau ingat Bang Dega, saya ingat kata-kata yang selalu beliau sampaikan ke saya. Sebelum saya berpisah dengannya, dia pasti bilang, "Tat, mohon doain ya, tolong doanya ya." Itu pasti, hampir setiap saya ngobrol sama beliau, pasti dia selalu minta doa. Ternyata saudara Dega ini mengamalkan salah satu hadis Rasulullah Muhammad SAW. Istaksir minan nas min du'ail khair, fainal abda la yadri min lisani man yustajabu aw yurham. Jadi perbanyaklah meminta doa kepada siapapun, anas, siapapun manusia. Jangan ke jin ya, jangan ke jin, tapi ke manusia. Mintalah doa kepada siapapun anas manusia, siapapun, anak kecil, gede, besar, saudara ataupun dengan saudara, tetangga, baru ketemu, semuanya kita selalu meminta doa kepada mereka. Kenapa? Fa innal abda la yadri min lisani man yustajabu lahu aw yurham. Karena kita sebagai hamba Allah tidak tahu dari lisan siapa doa itu dikabulkan, lisan doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang kalau ada orang minta doa sama saya ragu, padahal saya banyak banget dosanya. Kok dia malah minta doa kepada saya? Ternyata memang kita disunnahkan dan diharapkan kalau bisa kita biasakan kepada siapapun kita minta doanya agar didoakan. Mungkin kita pribadi merasa begitu rendah, begitu jelek, begitu banyak sekali dosa yang sudah kita lakukan, sehingga kita sendiri nggak yakin apakah doa kita diterima atau tidak. Maka kita sebagai muslim yang baik, kita selalu meminta kepada orang lain untuk mendoakan kebaikan buat diri kita. Begitu ya. Kalau di grup kan Encing sering mohon doanya ya buat kesembuhan ini. Walaupun saya nggak menjawab, pasti saya mendoakan. Karena kalau ngetik, aduh nggak enak lah. Udahlah doain semoga, ya itu aja. Jadi doa itu la yaruddal qada illa biddu'a. Tidak ada yang mampu merubah qada, takdir yang Allah berikan, kecuali dengan doa. Qada yang seperti apa? Takdir yang seperti apa? Yaitu takdir mu'allaq. Takdir yang bisa dirubah itu bisa dirubah dengan doa. Maksudnya gimana? Saya besok mau ujian. Disitulah penentuan apakah saya diterima di sebuah kampus yang besar ataupun tidak. Tentunya kita sebagai manusia berusaha dong mengikuti ujian sebaik mungkin, belajar, dan hasilnya adalah lulus. Kita diterima, entah itu jadi dosen, entah jadi mahasiswa, yang penting kita ikut tes di situ, tergantung tujuannya. Kita berusaha. Namun demikian, Allah mampu menjadikan kita diterima dengan usaha kita hanya karena kita berdoa. Betapa banyak orang-orang yang mungkin diterima di suatu perusahaan, ternyata perusahaan tersebut kebetulan secara mendadak butuh seorang karyawan yang benar-benar mumpuni, ataupun karena memang urgen dia butuh sekali
seorang karyawan, maka kebetulan kok kita ngeplay, kita melamar, dan kebetulan pula di situ kita diterima. Padahal kualitas kita mungkin jauh di bawah yang diharapkan, tapi karena waktu itu sekolahnya, waktu itu kampusnya, waktu itu perusahaannya sedang butuh, maka itu diterima. Karena mungkin akan ada apapun itu, sehingga mau nggak mau harus menerima karyawan. Nah, karena doa kita itulah, doa orang-orang yang mendoakan kita itulah, maka kita diterima. Jadi bukan hanya kualitas ansih, bukan hanya kualitas saja yang kita butuhkan, tetapi doa pun perlu. Dan beruntunglah bagi orang-orang yang seperti di kanan saya, seperti di kiri saya nggak tahu masih ada ibunya atau tidak. Ketika kita masih punya ibu, disitulah keramat kita. Hampir 80%, 90% lebih. Mungkin pencapaian saya pun itu karena doa orang tua. Usaha hanya sebatas ikhtiar, sebatas formalitas seakan-akan. Sebatas formalitas. Saya ingat juga pas ujian proses akhir di skripsi di S1. Kebetulan saya masuk sastra Arab juga karena kebetulan. Sebelum masuk sastra Arab, kebetulan kok saya senang bahasa Arab gitu loh. Akhirnya pilih sastra Arab dan diterima. Setelah diterima ternyata dibuka kelas bahasa dan sastra Arab khusus, kelas khusus BSAK. Saya ikut juga iseng, diterima juga, akhirnya dapat beasiswa. BSAK itu yang khusus dapat beasiswa. Mungkin itu pun doa orang tua, saya pun nggak ngarap nggak apa, tapi alhamdulillah. Nah, jadi kembali doa orang tua itu sangat mustajabah. Maka siapapun yang masih punya orang tua, terutama ibu, mintalah doa mereka, karena doa mereka mampu merubah takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq. Mu'allaq yang bisa dirubah. Kita mau kerja di sana, kok nggak bisa-bisa ya? Padahal kan tergantung kita. Ngerjainnya kok nggak bisa-bisa ya? Tergantung kita, mu'allaq namanya, tergantung. Tapi dengan doa itu mampu merubah ketergantungan ini yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Oh, proyek ini kok susah banget goalnya ya. Tapi ketika minta doa kepada, tolong ya doain ya, ini lagi ada proyek besar nih. Oh iya, saya doakan semoga dan sebagainya. Mungkin karena kebaikan kita sehingga orang mendoakannya pun dengan ikhlas. Nah, doa yang ikhlas itu yang mampu menembus arasnya Allah, sehingga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila ada seorang muslim berdoa kepada Allah dan dia tidak punya dua syarat. Satu, tidak punya dosa, dan yang kedua tidak qati'ir rahim, tidak memutus silaturahim, maka ada tiga kemungkinan. Ketika kita berdoa, muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon sesuatu kepada Allah, dan kita tidak punya dosa, dan kita pula tidak pernah memutus silaturahim dengan saudara kita, maka tiga kemungkinan yang akan Allah lakukan. Yang pertama, Allah akan mempercepat terkabulnya doa kita. Mempercepat terkabulnya doa kita. Atau yang kedua, sengaja Allah menunda untuk nanti di akhirat. Karena kebahagiaan di dunia begitu sedikit. Allah sayang sekali kalau ngasih hanya kebahagiaan yang sebentar di dunia. Allah menginginkan orang tersebut kebahagiaannya lama di akhirat. Maka Allah akhirkan itu di akhirat. Atau yang ketiga, Allah mengganti mungkin ketika kita sedang sedih, kita sedang ditimpa musibah, maka Allah tidak akan menimpakan musibah yang sama atau menimpakan musibah lagi kepada dirinya. Jadi ada tiga kemungkinan. Mempercepat, atau nanti menunda di akhirat saja yang lebih mulia, lebih panjang, lebih abadi. Atau ketika doa kita karena kita sedang kesusahan dan sebagainya, Allah tidak akan menimpakan kesusahan itu pada diri kita. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sebagai saudara, kita sebagai tetangga, kita sebagai seorang muslim, maka kita harus saling doa mendoakan. Tolong doanya ya, tolong doanya ya, tolong doanya. Kita kalau di grup, kalau di WA, saya paling lebih suka ngeklik itu yang begini nih. Klik, selesai. Ngetik-ngetik lah, makanya basa-basi amat. Belum tentu ikhlas gitu. Kalau saya basa-basi mendingan ya kita doakan semoga, kan itu aja, kirim Fatihah, selesai. Jadi tidak usah berkecil hati ketika di grup terus minta doa yang respon dikit, nggak usah berkecil hati, karena orang-orang yang baca pasti mendoakan. Nggak mungkin nggak mendoakan. Nggak mungkin nggak mendoakan. Ketika udah tahu, ya Allah, iya, ulang tahun ya, semoga berkah itu kan. Kadang kan kita ngelihat di grup itu kan, jawaban
1, 2 digambarin kok sama ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga mereka sama. Kenapa? Copy paste aja. Kenapa? Malas ngetik gitu loh. Karena nggak enak sehingga ngulang gitu. Padahal saya yakin yang tidak copy paste itu pun mendoakan atas permintaan doa kita. Hadirin yang dimana Allah, semoga ini bisa buat jadikan renungan. Kita harus saling mendoakan untuk kebaikan kita bersama, baik di dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.